Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dari Universitas Juanda. Di sini saya ingin menyampaikan closing statement dari tim government. Dewan Juri yang terhormat, kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan pendidikan Republik Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan manusia yang bermoral, untuk menciptakan manusia yang pandai, untuk menciptakan manusia yang cerdas. Maka untuk itu Dewan Juri yang terhormat, sudah sepatutnya pemerintah ini memberikan dukungan terhadap pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Dan Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwasanya tujuan pendidikan di Indonesia juga saat ini yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang berkompetitif, dan sumber daya manusia yang dapat beradaptasi dengan zaman. Maka Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung jika pemerintah berperan aktif dan berperan andil dalam mewujudkan kebersamaan di Indonesia, dalam mewujudkan kemaslahatan di Indonesia dalam bidang pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju jika pemerintah ingin memberikan subsidi yang lebih bagi prodi-prodi atau fakultas-fakultas di setiap perguruan tinggi ketika prodi-prodi tersebut mempunyai ketersediaan yang nyata untuk dunia kerja. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena kita sudah tahu adanya bahwasanya pengangguran di Indonesia ini sudah sangat harus diobati. Pengangguran di Indonesia ini sudah sangat menjamur di Indonesia. Maka Dewan Juri yang terhormat, pemerintah ini harus memberikan solusi-solusi alternatif yang sangat bisa untuk dijadikan sebuah solusi bagi pengangguran. Maka untuk itu Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali manfaat-manfaat jika pemerintah berperan aktif, yaitu salah satunya memberikan subsidi bagi fakultas-fakultas atau prodi-prodi yang mempunyai ketersediaan bagi dunia kerja. Yang pertama, landasan positifnya yaitu asas kebutuhan. Dewan Juri yang terhormat, sudah sepatutnya pemerintah ini mengetahui kebutuhan-kebutuhan di dunia pasar itu seperti apa. Misalkan yaitu kebutuhan untuk prodi-prodi yang teknik dan teknologi, maka pemerintah itu harus memberikan subsidi yang lebih seperti pemberian motivasi, fasilitas-fasilitas yang nyata, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu membuka lapangan kerja. Dewan Juri yang terhormat, ketika prodi-prodi tersebut sudah unggul, ketika pendidikan ini sudah bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pengangguran, maka hal tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan yang sangat banyak bagi orang-orang, salah satunya yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu kesetaraan dan kesejahteraan mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, jika para mahasiswa mendapatkan subsidi yang banyak, mendapatkan subsidi yang harus mereka dapatkan, maka hal tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi mahasiswa, sehingga daya tangkap mahasiswa tersebut akan semakin lebih banyak dan sumber daya mahasiswa tersebut akan semakin lebih baik untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dewan Juri yang terhormat, maka untuk itu peran pemerintah ini sangatlah penting untuk diterapkan, yaitu memberikan subsidi yang baik dan juga subsidi yang bisa memberikan kebutuhan bagi mahasiswa, terkhusus bagi prodi yang memiliki keterserapan bagi dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, saat ini COVID-19 belum selesai, maka untuk itu salah satu kontribusi nyata pemerintah terhadap pendidikan yaitu memberikan subsidi baik dari UKT-nya ataupun dari kuotanya dan lain sebagainya, karena hal itu dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dan juga dunia pendidikan. Salah satunya yaitu memberikan dampak-dampak positif dan memberikan hal yang baik bagi prodi-prodi yang mempunyai keterserapan dari dunia kerja. Maka untuk itu Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju. Mengapa saya sangat setuju? Karena banyak sekali manfaat-manfaat, banyak sekali dampak-dampak yang dapat dihasilkan. Salah satunya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena salah satu masalah
di Indonesia sampai saat ini yang belum terselesaikan, yaitu banyaknya pengangguran di Indonesia. Maka untuk itu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk prodi-prodi yang mempunyai ketersediaan dalam dunia kerja yang cukup banyak, hal tersebut akan menjadi alternatif atau solusi yang baik bagi ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Hal ini sesuai dengan undang-undang dan tujuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akbar dari Universitas Juanda Bogor. Saya di sini sebagai pembicara dua dari kesimpulan sebagai tim government. Dewan juri yang saya hormati, bahwa terkait dengan mosi yang disampaikan yaitu berupa pemberian subsidi ataupun pemerintah akan memberikan subsidi proporsional kepada perguruan tinggi yang memiliki program studi yang mampu memiliki tingkat keserapan tenaga kerja merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa dan langkah yang paling tepat. Mengapa demikian? Saya memiliki 4 argumen terkait hal berikut. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa pemerintah dalam memberikan anggaran subsidi harus menilik kepada urgensi anggaran subsidi tersebut. Maka dengan kebijakan tersebut ini merupakan sebuah langkah yang paling tepat. Kenapa? Karena kita dapat pandang dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi fungsi. Dengan subsidi tersebut, pemerintah akan memberikan fungsi apresiatif, di mana pemerintah akan memberikan apresiasi terhadap perguruan tinggi ataupun prodi yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Di mana misalkan program studi yang memiliki aplikatif ataupun berbentuk aplikatif seperti misalkan program studi pertanian, kemudian ilmu komputer, jaringan komputer dan sebagainya, ini merupakan sebuah program studi yang mana mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, di mana mereka bisa menyediakan tenaga kerja yang sangat aplikatif, kemudian juga memiliki pengalaman dalam bekerja. Kemudian selain daripada itu, fungsi apresiatif ini juga bahwa subsidi tersebut memberikan apresiasi terhadap mahasiswa berprestasi. Artinya bahwa pemerintah merupakan memiliki kewenangan untuk memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi, ya, terutama bagi mereka yang langsung memberikan kontribusi tenaga kerjanya untuk kebutuhan dunia tenaga kerja. Kemudian selain daripada itu, bahwa fungsi yang kedua adalah fungsi evaluatif, di mana pemerintah juga merupakan dengan subsidi tersebut merupakan sebuah langkah yang paling tepat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang siap terjun ke dalam dunia kerja. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia, di mana untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul, berkualitas dan berkompeten. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebutuhan, bahwa betul nilai kebutuhan ini merupakan harus jadi tolak ukur pemerintah dalam memberikan subsidi. Maka dengan memberikan subsidi kepada program studi yang mampu memberikan tingkat keserapan tenaga kerja tinggi merupakan langkah yang tepat. Kenapa demikian? Karena dengan subsidi tersebut pemerintah akan menimbulkan sebuah subsidi terhadap kebutuhan berdasarkan saat ini, ya, tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian dengan subsidi tersebut maka pemerintah akan bisa melahirkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh permintaan pasar tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang berkualitas dan juga berkompeten yang berasal dari mahasiswa yang berasal dari program studi yang sifatnya aplikatif ataupun lebih banyak kepada praktik. Kemudian selain daripada itu, kebutuhan kedua adalah kebutuhan zaman. Artinya semakin berkembangnya zaman, maka pemerintah dan kita semua membutuhkan tenaga kerja yang terus berevolusi dengan berdasarkan zaman. Nah, pemerintah memberikan subsidi kepada program studi yang memiliki tingkat keserapan tenaga kerja merupakan sangat tepat. Kenapa demikian? Karena dengan hal tersebut pemerintah akan mampu mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas untuk menyaingi ataupun memenuhi tuntutan zaman. Misalkan pada ilmu komputer ataupun digital itu terus mengalami perkembangan. Maka dengan memberikan subsidi kepada mahasiswa dari program studi tersebut, maka ini akan membantu mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dengan subsidi tersebut pemerintah akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan subsidi kepada program studi yang sifatnya aplikatif, maka hal tersebut akan mendorong terciptanya sebuah SDM yang lebih unggul. Kemudian juga selain daripada aplikatif juga program studi populer ini merupakan program studi yang mampu memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa. Kemudian efisiensi waktu. Kenapa efisien? Karena
dengan program studi tersebut, pemerintah akan lebih singkat dalam memberikan pengalaman pekerjaan kepada mahasiswa. Artinya mereka sudah siap bekerja. Kenapa demikian? Karena dalam pembelajarannya pun mereka sudah senantiasa terbiasa dengan praktik-praktik pekerjaan yang mereka hadapi. Maka dengan hal tersebut, dengan subsidi tersebut yang diberikan kepada program studi yang mampu menyediakan tingkat keserapan tenaga kerja, terutama program studi populer, ini merupakan langkah yang tepat demi terciptanya sebuah sumber daya manusia yang lebih unggul dan kompetitif. Kemudian poin selanjutnya adalah bahwa dengan subsidi tersebut yang diberikan kepada program studi populer, ini merupakan sebuah langkah yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan, misalkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan juga lapangan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena dengan subsidi ini tentu saja ini dapat meningkatkan minat mahasiswa terhadap program-program studi yang sifatnya aplikatif dan juga populer dan mudah diterima di dunia pekerjaan. Karena semakin banyaknya pengalaman dari hasil praktek-praktek tersebut, maka ini akan menciptakan sebuah tenaga kerja yang kompetitif dan unggul. Akibatnya, dengan hal tersebut, maka tenaga kerja tersebut akan mengurangi gap antara waktu kelulusan dan juga pekerjaan. Maksudnya adalah bahwa ketika mereka lulus, mereka sudah siap bekerja dan siap terjun di dunia kerja. Hal ini juga akan mengurangi pengangguran. Nah, jika kemiskinan dan pengangguran ini menurun, maka tingkat kriminalitas di mahasiswa ataupun di masyarakat juga akan semakin menurun. Tentu saja ini poin plus bagi kita semua jika pemerintah menerima proposal ini dan juga mau menerapkan dan mengaplikasikan mosi tersebut. Kemudian selain daripada itu, bahwa dengan adanya subsidi tersebut kepada program studi populer, maka akan menimbulkan sebuah lapangan pekerjaan. Nah, selain daripada itu, poin terakhir bahwa adalah dengan subsidi tersebut maka akan mampu meningkatkan minat mahasiswa pada prodi populer. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan adanya subsidi pemerintah ini, maka akan menurunnya UKT ataupun uang kuliah tunggal. Kemudian juga sarana dan prasarana akan lebih terjamin dan kejelasan masa depan. Kenapa demikian? Karena sarana dan prasarana terjamin oleh subsidi tersebut, ini akan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas diri mereka. Semakin terjamin kualitas sarananya, maka akan semakin tinggi pula kualitas mahasiswanya. Kemudian juga kejelasan masa depan. Dengan mereka sering melakukan praktek lapangan, maka mereka akan mampu menjadi tenaga kerja yang siap. Demikian argumen kesimpulan dari tim Kepermen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.